Selamat sore jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu tanggal 16 April 2023. Ada pengumuman dari Komisi Pemuda. Kebaktian Remaja dan Pemuda bulan April 2023 digabung dan akan mengadakan kegiatan kebaktian Padang The Fountain Water Park tanggal 30 April. Mengundang semua pemuda dan remaja. Kontribusi tiap peserta sebesar 20.000. Untuk pembayaran kontribusi, peserta dapat menghubungi Ibu Lina dan Saudara Ade. Ibadah sore ini menggunakan liturgi baku dengan tema didamaikan dan dipersatukan karena kebangkitan Kristus. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto Emin. Marilah kita naikkan nyanyian bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 34, Satu Kali Saja. Umat yang terkasih, marilah ibadah Minggu sore ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat yang terkasih, nats pembimbing dalam ibadah Minggu sore ini diambilkan dari surat Ibrani pasal 12 ayat 14. Demikian bunyinya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Marilah kita menyanyikan pujian
dari Kidung Jemaat 249, bait 1 dan 3. Umat yang terkasih, marilah bersama-sama kita mendengarkan hukum kasih dari Tuhan yang diambilkan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita nyanyikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 44, bait 1 dan 5. Tuhan
Umat yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah yang boleh kita dengarkan yang terdapat di dalam Roma 6 ayat 8 sampai 10, demikian bunyinya. Jadi karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyanyikan salam damai sambil tangan dikatupan di dada dan tengok kanan kiri dan belakang kita. Saudara yang terkasih, kita akan menyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat nomor 163 bait 1 dan 3. ku beri
Umat yang terkasih, sebelum bersama-sama kita mendengarkan sebagian pembacaan firman Tuhan, terlebih merenungkannya melalui khotbah, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di tengah-tengah kami menghayati ibadah Minggu Paskah kedua sore ini, kami hendak dengaran akan sebagian firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya berkenan menuntun dan membimbing kami, agar firman yang boleh kami dengarkan, terlebih kami renungkan, mampu kami pelihara dalam kehidupan iman kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 disambung dengan ayat 22 sampai dengan 32. Kisah Para Rasul 2 ayat 14, begini bunyi firman Tuhan. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata pada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Disambung dengan ayat 22 sampai dengan 32. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, Bapa bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ayat yang terakhir, ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan.
Jemaat yang terkasih, Mazmur tanggapan pada sore hari ini akan saya ambilkan dari Mazmur 16. Saya akan membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar. Jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Bahagia orang saleh, Miktan dari Daud. Jagalah aku, ya Allah. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Juga tidak akan menyebut nama Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kedua diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk menunjukkan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah menyampaikan tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Umat yang terkasih, bacaan Injil diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Saya akan membacakan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat sore Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara. Melalui bacaan Alkitab yang tadi sudah dibacakan, dan saya hanya akan mengkhotbahkan satu bacaan dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Khotbah diberikan judul "Didamaikan dan Dipersatukan karena Kebangkitan Kristus." Didamaikan dan dipersatukan karena kebangkitan Kristus. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus tentu sudah kenal ya dengan istilah trauma.
Atau bahkan mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara pernah mengalami trauma. Apa itu trauma? Kata trauma itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti adalah luka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani atau luka pada tubuh atau fisik. Jadi trauma itu keadaan jiwa, sekali lagi, atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani atau luka pada tubuh atau fisik. Penyebab trauma itu banyak hal. Sebagai contoh misalnya mengalami kekerasan. Entah itu kekerasan secara fisik, mengalami penganiayaan misalnya, itu bisa menimbulkan trauma. Atau mengalami kekerasan secara verbal, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menusuk hati, itu juga bisa menimbulkan trauma. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bisa jadi menimbulkan trauma. Entah dilakukan suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua, dan seterusnya. Lingkungan yang tidak aman, lingkungan yang tidak ramah, bisa jadi itu menjadi trauma. Misalnya ketika pengunjung dari gereja lain datang ke sini tetapi kok tidak wongke dalam tanda petik ya, kurang disambut dengan ramah, kurang mendapat penghargaan yang seharusnya, bisa jadi nun sewu, lain waktu, udahlah aku kebaktian di gereja A. Bisa. Mengalami penyakit yang serius, bisa saja menimbulkan trauma, bencana alam, kecelakaan, dan seterusnya. Lalu apa dampak dari trauma? Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ragu, tidak mudah percaya, mudah emosi yang negatif, entah itu dengan berduka yang amat sangat, entah itu marah-marah, atau bisa jadi menyendiri, mengurung diri, menutup diri, mengunci di dalam kamar. Bahkan ada juga yang mengalami sulit tidur. Berbicara tentang trauma, ternyata para murid Yesus pernah mengalami trauma setelah peristiwa Yesus dianiaya bahkan mati di kayu salib. Dan hal itu secara jelas digambarkan melalui kesaksian Alkitab sebagaimana yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 yang menjadi bacaan kita pada sore ini. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 dimulai dengan kata keterangan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Jadi ayat 19 memberikan keterangan bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu.
perlu kita ketahui Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa hari Minggu dalam budaya Yahudi, dalam kehidupan masyarakat Yahudi merupakan hari pertama. Satu minggu itu berapa hari? 7 hari. Hari yang ke-7 disebut hari, dalam konteks Yahudi, hari Sabat. Hari Sabat. Nah, sedangkan hari Minggu itu hari pertama. Pada hari Minggu atau hari pertama minggu itu dikisahkan, diceritakan pada malam hari murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Jadi kita diberi gambaran bahwa pada minggu malam itu murid-murid berkumpul di suatu ruangan yang tertutup, di mana pintu-pintu terkunci. Mengapa mereka berkumpul di suatu tempat tetapi dengan pintu-pintu terkunci? Ada apa? Teks kita mengatakan karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Jadi kondisi murid-murid yang berkumpul di tempat itu dalam kondisi ketakutan. Takut kepada pemuka agama Yahudi, takut kepada pemuka Yahudi. Takut kepada Sanhedrin. Kenapa mereka takut? Karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus yang ditangkap, bagaimana Yesus yang didera, bagaimana Yesus yang disiksa, bagaimana Yesus yang harus memikul salib menuju Golgota, bahkan menyaksikan sendiri bagaimana Yesus disalibkan dengan begitu tragis. Bapak Ibu pernah melihat film ya tentang The Passion of the Christ itu. Mel Gibson itu menggambarkan bagaimana Yesus disalibkan dengan begitu ngerinya. Walaupun ini film ya, penggambaran, tetapi paling tidak seperti itu gambarannya. Penderitaan inilah yang membuat trauma para murid. Mereka trauma. Kenapa mereka trauma? Karena mereka takut kalau nanti pada gilirannya mereka juga akan ditangkap karena mereka notabene adalah murid Yesus. Mereka juga takut jangan-jangan mereka pun juga nanti akan ditangkap dan disalib seperti Yesus. Bisa jadi itulah yang membuat ketakutan, membuat kecemasan, membuat ketidaktentraman, trauma yang mendalam di dalam diri para murid. Sehingga lalu mengurung diri, pintu-pintu dikunci. Ini bentuk-bentuk ketakutan yang sangat luar biasa, amat sangat. Di tengah situasi ketakutan yang luar biasa itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu ya, di suatu ruangan mereka berkumpul dengan ketakutan, pintu-pintu terkunci rapat. Kemudian tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Tentu pada saat itu secara manusiawi respon para murid adalah ketakutan. Kalau kita membaca teks paralel yaitu dari Lukas 24 mulai dari ayat 36 sampai 39 dilanjutkan 47 sampai 49, di sana digambarkan para murid sangat ketakutan ketika Yesus datang. Mereka menganggap bahwa yang hadir itu adalah hantu. Karena ketakutan lalu Yesus
berkata kepada mereka, kalau hantu itu kan tidak bertulang dan tidak berdaging. Rabalah. Yesus meminta supaya muridnya meraba. Ada daging dan tulangnya tidak. Bahkan untuk membuktikan itu Yesus minta makan. Dan diberikan seekor ikan bakar. Ini ingin menunjukkan bahwa sosok yang hadir di sini bukanlah hantu, tetapi benar-benar Yesus. Itulah sebabnya Yesus juga berkata, damai sejahtera bagi kamu. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Damai sejahtera bagi kamu. Memang ya, kata Shalom Aleichem itu merupakan sapaan ya sehari-hari dalam kehidupan orang-orang Yahudi atau umat Israel. Bahkan ketika saya di Israel beberapa tahun yang lalu, di sana ya tour leadernya yang dari Israel pasti kalau ketemu langsung bilang Shalom Aleichem, Waalaikumsalam. Ya, kita menjawab begitu ya. Ya, dari damai sejahtera ada padamu, damai sejahtera ada padamu juga, kan jawabnya begitu. Ya, jadi sebenarnya sapaan sesehari, tetapi tentu kata-kata Yesus damai sejahtera bagimu tentu bukan sekedar sapaan biasa, tetapi ada makna yang lebih dalam. Karena kata damai sejahtera ini memiliki makna sukacita, tentram, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang rasanya itu enak lah. Tidak ada gangguan, tidak ada kedukaan, tidak ada kesedihan, sukacita, bahkan memiliki makna selamat. Artinya bahwa ungkapan yang diberikan Yesus ini ungkapan yang syarat dengan makna. Selamatlah kamu, tentramlah kamu, sukacitalah kamu. Lalu Tuhan Yesus memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Bekas paku pada tangannya, bekas luka pada lambungnya ditunjukkan. Itulah sebabnya lalu para murid bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena mereka menyaksikan sendiri bahwa Yesus yang adalah Guru dan Tuhan telah bangkit, sungguh bangkit. Jadi yang tadinya bisa jadi cemas, takut, sedih, berduka karena kehilangan gurunya yang mati di kayu salib. Tetapi pada malam itu ketika Yesus hadir dan berkata Shalom Aleichem, atau kalau dalam bahasa Yunani Irene Humin, damai sejahtera bagimu. Mereka bersukacita ketika melihat bahwa yang hadir itu Yesus dengan dibuktikan bekas luka paku pada tangan dan luka pada lambung. Dan mereka tentu tidak boleh hanya sekedar bersukacita, bergembira saja, tetapi lebih daripada itu Yesus lalu menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan orang berdosa tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya apa? Yesus meneguhkan mereka, Yesus menguatkan mereka. Bahkan menghidupkan mereka. Kalau kita ingat peristiwa penciptaan ya, ketika manusia diciptakan dari tanah liat, dari debu tanah, lalu dibentuk, lalu dihembusi roh,
kehidupan, lalu menjadi hidup. Gambarannya seperti itu, karena para murid ketika mengalami trauma sebenarnya mengalami kematian dalam tanda petik. Tidak ada lagi semangat hidup. Walaupun mereka kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan sebagai murid Yesus, tetapi dalam konteks mengalami kecemasan, kedukaan, tidak memiliki gairah, tidak memiliki daya kekuatan, atau dalam tanda petik mengalami kematian. Tetapi dengan kehadiran Yesus dihidupkan, mengalami kehidupan dengan kebangkitan Yesus itu. Dan mereka diutus untuk mewartakan, mewujud nyatakan damai sejahtera. Kepada siapa? Kepada semua orang. Dan kunci perdamaian itu diawali dengan pengampunan. Di sini syarat sehat tentang rekonsiliasi dan persatuan sudah dilakukan. Nah, di situ panjenengan baca materi dari LPP Sinode. Ya. Hal yang paling penting terjadinya rekonsiliasi adalah pemaafan atau pengampunan. Damai akan terjadi kalau masing-masing yang bermusuhan mau saling mengampuni. Itulah sebabnya para murid diminta untuk menyatakan damai dengan menyatakan pengampunan. Dan orang-orang hidup di dalam pengampunan, maka damai itu akan terwujud. Namun sayangnya ketika Yesus hadir di tengah para murid, ada seorang murid yang tidak turut hadir di sana. Siapa? Siapa yang tidak hadir? Thomas. Teks kita berkata, Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Itulah sebabnya lalu para murid berkata atau memberitahu Thomas, kami telah melihat Tuhan. Bisa jadi bukan hanya seorang, beberapa atau bahkan banyak orang, atau bahkan semua dari murid-murid Yesus itu berkata kepada Thomas. Tetapi apa respon atau jawab Thomas? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Sikap Thomas ini sebenarnya juga ingin memberikan gambaran dia mengalami trauma dengan peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Sehingga membuat dia lebih senang menyendiri, memisahkan dari kelompok, dari orang banyak. Menyendiri. Bahkan menjadi skeptis, menjadi seorang peragu. Itulah sebabnya ketika diberitahu bahwa Yesus telah bangkit dan mereka telah melihat sendiri, Thomas tidak serta-merta percaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan menarik, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Bedanya kalau pada mulanya mereka tanpa Thomas, tetapi saat ini mereka bersama dengan Thomas. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Shalom Aleichem. Menarik ya, kata-kata Shalom Aleichem. Damai sejahtera bagi kamu. Dalam teks kita ini, dalam bacaan kita ini khususnya, diucapkan sampai berapa kali? 3 kali.
Tentu ini memiliki makna yang luar biasa. Setelah itu, lalu ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus hadir menemui para murid bersama dengan Thomas dan meminta Thomas untuk membuktikan omongannya, untuk mencucukkan jari tangannya ke bekas paku yang ada di tangan Yesus dan luka pada lambung Yesus. Tetapi apa jawab Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku, ya Tuhanku dan Allahku. Sebuah pengakuan iman luar biasa, bahkan saya katakan yang radikal dari Thomas, yang tadinya tidak percaya menjadi percaya setelah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus bangkit. Bahwa Yesus bangkit. Meskipun Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Umat yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, persekutuan para murid yang tadinya mengalami trauma, yang hidupnya hanya berfokus pada kesedihan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan, tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada ketentraman, tidak ada keselamatan. Namun ketika Yesus hadir, Yesus yang bangkit, mengubah semuanya itu, menghidupkan mereka yang mati dalam tanda petik, menjadi sukacita, menjadi tentram, menjadi damai. Maka mereka diutus untuk memberitakan damai, untuk menyatakan pengampunan dosa, untuk memberitakan cinta kasih, belas kasih, kerukunan kepada sesama bahkan dunia. Mereka yang tadinya fokusnya dewe-dewe, bahkan ada yang nyebrang menyendiri, nggak mau kumpul, tetapi dengan kebangkitan Yesus mereka dikumpulkan, mereka dipersatukan dan diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar kebangkitan kepada manusia dan dunia. Bagaimana dengan saya dan saudara melalui peristiwa kebangkitan Yesus? Adakah damai sukacita juga ada di dalam hidup kita? Adakah persatuan kesatuan juga nyata di dalam kehidupan kita? Harusnya demikian. Meski kita mengalami banyak persoalan, tantangan, kesulitan, permasalahan, bahkan bisa jadi trauma, kita tidak boleh dikuasai oleh kedukaan, kecemasan, ketakutan. Karena Yesus sudah bangkit, Kristus sudah bangkit, membawa damai, membawa sukacita. Inilah yang harusnya menguatkan iman percaya kita, menjadi pengharapan kita dalam menapaki perjalanan hidup iman. Dan kita juga dipanggil untuk hidup yang membawa kerukunan, membawa perdamaian, membawa cinta kasih, belas kasihan, pengampunan kepada siapapun. Baik di tengah keluarga, di tengah gereja, terlebih dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kita juga dipersatukan untuk hidup tetap kokoh di dalam satu kesatuan. Baik di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan gereja, lebih-lebih dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Inilah makna kebangkitan Kristus yang harusnya kita wartakan dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Karena Yesus yang bangkit mendamaikan dan mempersatukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita bersama.
Saat teduh usai. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Umat yang terkasih, mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan, terlebih kami renungkan, yang menguatkan kami bahwa melalui kebangkitan Kristus kami telah didamaikan dan dipersatukan. Dan kiranya melalui firman ini kami senantiasa mewujud nyatakan hidup di dalam perdamaian dan kesatuan, baik dalam kehidupan di tengah keluarga, di tengah jemaat, terlebih dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh terpatri dalam hati sanubari kami, dan kami wujud menyatakan dalam kehidupan iman kami. Kami juga bersyukur atas pemeliharaan yang senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa di dalam pemeliharaan, kekuatan, penghiburan, dan berkat Tuhan. Kami mengingat apabila pada saat ini ada beberapa warga jemaat yang dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan, Tuhan menolong, memberkati melalui perawatan dokter, obat-obatan, makanan, dan minuman, sehingga saudara-saudara kami di tengah sakit penyakitnya beroleh pemulihan, kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk para adiyuswo di tengah usia lanjutnya, Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, sehingga para sesepuh kami, para adiyuswo, meskipun usia lanjut di tengah keterbatasannya, tetap senantiasa bersuka cita karena pertolongan berkat Tuhan, dan kehidupan imannya terus bertumbuh, berkembang, bahkan menghasilkan buah-buah sebagaimana Tuhan kehendaki. Kami serahkan juga untuk anak-anak kami di tengah studinya, Tuhan berkati, terlebih saat ini yang masih menghadapi UTS ataupun mid semester, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh belajar dengan rajin, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dan pada saatnya boleh berhasil dalam studinya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, pemuda gereja di tengah pergumulan, baik yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang mencari pekerjaan, di tengah studi maupun pekerjaannya juga Tuhan berkati, sehingga para pemuda di tengah pergumulannya senantiasa beroleh hikmat, kepandaian, pertolongan dari Tuhan sendiri. Kami juga mengingat dan mendoakan bagi keluarga-keluarga kami,
kiranya Tuhan senantiasa beri roh kedamaian, agar kehidupan keluarga-keluarga kami senantiasa di dalam keharmonisan, keselarasan, kebahagiaan di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan GKJ Bululor, Tuhan menolong dan memberkati bagi majelis, pengurus komisi, pengurus blok, tim-tim, panitia-panitia, dan jemaat. Tuhan memberkati, sehingga kami semua boleh sinergi untuk setiap program kesaksian pelayanan yang kami lakukan, dan semuanya boleh berjalan dengan baik di dalam anugerah berkat Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kehidupan iman warga jemaat GKJ Bululor semakin dibangun. Kami serahkan juga untuk program-program gereja yang sudah dicanangkan, sudah disiapkan, dan akan ataupun sedang dilaksanakan. Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden sampai dengan RT-RT setempat. Tuhan menolong, memberkati, sehingga di dalam menyelenggarakan roda-roda pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan masyarakat bangsa Indonesia senantiasa di dalam keadilan, di dalam kedamaian, di dalam damai sejahtera Tuhan. Inilah Tuhan ungkapan syukur kami yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama mengaturkan persembahan untuk Tuhan. Dasar persembahan diambilkan dari Matius 5 ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Persembahan akan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 291, bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Kita akan bersama memujikan untuk bait yang pertama dan ketiga terlebih dahulu. Kantong persembahan diedarkan diiringi musik saja. Bait yang keempat dipujikan dengan bangkit berdiri. Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas semua penyertaan-Mu di dalam ibadah minggu ini. Terima kasih buat firman yang sudah kami terima pada saat ini, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto Emin. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat rohani, dan kami mampu menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto Emin. Kiranya Tuhan selalu memberikan berkat-berkat limpah dalam kehidupannya dan di dalam setiap pelayanannya dimanapun beliau berada. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati dan sucikan, sehingga persembahan ini senantiasa menjadi kemuliaan dan pelayanan terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan juga memberkati jemaat yang sudah memberikan persembahan. Kiranya senantiasa mempersembahkan dengan ketulusan dan kesungguhan seturut kehendak-Mu. Mohon berkat juga untuk majelis yang mengelola persembahan ini, agar senantiasa dimampukan melayani dan bertanggung jawab sesuai firman-Mu. Jika sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menuntun dan menyertai perjalanan pulang kami, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat. Bapa, berkati rumah ibadah yang akan kami tinggalkan. Engkau menjauhkan dari segala mara bahaya dan segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seluruh doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan kami juga hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang terkasih, mari kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 282 bait 1 dan 4. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar
kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Umat kami undang berdiri. Umat yang terkasih, pulanglah ke rumah saudara masing-masing, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar